Jadi kalau kawasan memang yang luas di Asia, kalau besar tetap besar dari Borobudur Pak, karena satu candi. Nah, di sini candinya ada 84 yang temukan, 9 yang sudah selesai restorasi. 84. Nah, sekarang kita berada di Candi Kedaton. Nah, yang pertama kali kita renovasi adalah Candi Tinggi, tapi di sana Pak sekarang sedang perbaikan untuk lingkungan. Yang tahap kedua Candi Gumpung, yang sana lagi. Nah, ini yang termasuk tahap 8 Candi Kedaton. Nah, ini candi yang selesai kita pugar 9 tadi, inilah candi yang paling besar yang sudah kita renovasi sini Pak. Nah, Kedaton dan juga semua penamaan candi ini adalah dari masyarakat lokal. Masyarakat Muara Jambi lah memberi nama semuanya Pak. Jadi fungsi candi adalah tempat ibadah umat Buddha. Ya, di sini adalah pusat pendidikan. Ada seorang pendidik Cina namanya Uci. Jadi tujuannya dulu adalah pendidikan dan Nalanda. Tapi dia belajar singgah dulu di sini Kosia atau Sriwijaya. Jadi sini adalah dulu tempat pembelajaran. Katakanlah serang kampus. Tempatnya pesantren lah kalau sekarang Pak. Nah sekarang sudah fungsikan sejak Waisak di sini. Keturunan Buddha yang ada di Kota Jambi ini Pak. Tapi di sini walaupun di sini pesantren katakanlah kampus, tapi sini tidak ada yang beragama Buddha satupun. Ya. Jadi semua penamaan dari masyarakat Muara Jambi ini semuanya. Nah, jadi keturunan Cina yang ada di Kota Jambi. Nah, kalau Waisak di sini setiap tahap biasanya di Candi Gumpung. Untuk tahun ini Pak kita adakan di sini semuanya. Nah, Kedaton sama dengan keraton lah gitu. Kedatuan tempat perkumpulan para petingginya. Nah, di sini candinya Pak, Bapak Ibu bukan candi aja kita temukan. Ada juga seperti kanal, kolam, ada juga sumur kuno. Nah, seperti kolam yang kita temukan di Candi Gumpung sana, kolam itu adalah waduknya Pak, sumber air. Nah, jadi di sini juga ada kanal yang Bapak lewatin tadi yang ada jembatan itu kanal. Karena untuk penghubung candi yang satu dengan lain itu lewat air semuanya. Jadi orang dulu Pak berdayung untuk menuju candi satu dengan yang lainnya. Dapat air dia bisa berjalan. Ya, nah itu kanal. Nah di sini juga ada sumur Pak. Di tempat kita ini Candi Kedaton ada juga sumur. Itu adalah sumur kuno. Ya katakanlah air sucinya dulu gitu Pak. Tempat Bapak kebutuhan sehari-hari. Nanti bisa kita ke sana Pak lihat sumur. Airnya sangat jernih sekali Pak. Jadi candi diperkirakan abad ke-7 sampai 13 Masehi. Jadi lamanya Buddha Jambi Pak lebih kurang 600 tahun. Nah, di sini adalah suatu peradaban yang cukup lama Pak. Nah, di sini juga dari bata. Karena mengapa dari bata? Karena sini tidak ada batu alam. Jadi semua material sini Pak, semua dari bata. Nah, contoh yang kita lihat sekarang ini sudah renovasi. Nah, tadinya Pak ini sudah tutup tanah semua. Jadi setelah kita kupas, baru kita menemukan struktur bangunannya. Nah, setelah itu ada ekskavasi. Nah, setelah kita buka, nanti ada kajiannya lagi Bapak Ibu. Artinya layak tidak kita pugar. Ternyata Pak candi kita di sini bisa kita pugar semua. Ya, walaupun sebagian sudah runtuh, sebagian masih ada tersisa. Yang tersisa inilah nanti kita semesterkan Bapak Ibu. Nah, baru sebatas ini yang bisa kita kembalikan. Sekarang Pak, puncak candi itu seperti apa? Juga kita belum tahu Bapak Ibu. Karena kita belum menemukan literatur atau prasasti sampai sekarang. Nah, di dalam candi ini tidak ada ruangan. Full bata semua isinya Bapak Ibu. Full bata. Memang semua candi ini tidak ada ruangan. Bata semua padat. Jadi kalau Buddha itu dia namanya prataksina, mengelilingi candi menurut jarum jam. Itu cara dia untuk doa. Ya. Nah jadi ini dulu candi kita disebut candi adalah salah sejarah Pak ya? Iya Pak. Ya. Nah di sini juga muara Pak, tapi Candi Muara Jambi. Inilah namanya Desa Muara Jambi Pak yang di sini Danau Lamo yang di sana Pak ada Desa Muara Jambi. Kampungnya Brigadir J ya? Nah itu dia Pak. Ini Sambo yang Ya, Sambo di sana Bu, daerah Bahar Pak ya. Ya.
Putri Nah, Cendrawasih ini. inilah Pak, Candi Muara Takus. Nah, di Sumatera nih Pak ada 5 provinsi candinya Pak. Jambi, Palembang, Sumatera Barat, Pekanbaru, sama Tapsel Pak, Candi Poti. Tapanuli Selatan. Nah, di sini namanya Candi Muaro Jambi. Nah, semua bahan dari bata Bapak. Nah, dan juga di sini ini sangat erat hubungan dengan Thailand Angkor Wat Bapak Ibu. Dulu nama Raja Surjaya itu Malaputra Dewa juga mendirikan suatu mes atau tempat untuk belajarnya dari sini. Jadi dia mendirikan di Angkor Wat itu Pak, di Nalanda. Beratusan mes yang disiapkan. Nah, dari sana pun juga belajar ke sini. Inilah dulu yang yang menyebarkan atau mengajarkan ajaran Buddha di sini. Berkembangnya. Nah, ini sangat-sangat erat hubungan dengan Nalanda, Bapak Ibu. Nah, orang-orang zaman dulu datang ke sini, kalau Bapak Ibu Jakarta Jambi bisa naik pesawat. Tapi kalau orang zaman dulu Pak, China, India pun ke sini, dia berlayar. Nah, waktu itu dia menggunakan namanya angin muson. Angin yang berembus 6 bulan sekali. Nah, ketika dia mau kembali, tunggu 6 bulan lagi Bapak Ibu, baru bisa dia melanjutkan perjalanan lagi. Beginilah orang-orang zaman dulu untuk datang ke sini Bapak Ibu. Nah, di sini baru dia dari laut melewati Sungai Batanghari. Jadi jalan tol orang zaman dulu Pak, sini itu Sungai Batanghari Pak. Nah, Sungai Batanghari tempat kita sekarang lebih kurang 1 kilo Bu, arah ke selatan. Tapi air yang mengalir untuk bikin kanal tadi itu dari Sungai Batanghari. Nah, inilah difungsikan zaman dulu. Ya. Jadi Candi Pak ditemukan pada tahun 1820, yaitu seorang angkatan laut Inggris namanya H.J. Cook. Padahal Bapak Ibu, sebelum 1820 itu masyarakat kita sudah ada tinggal di sini. Karena media ekspor tadi, jadi Cook inilah karena dia lalang buana kemana-mana, jadi Cook inilah yang memberitakan bahwa di sepanjang das aliran Sungai Batanghari banyak dia menemukan terun bencana. Secara tidak sengaja, dia bukan peneliti ke sini. Nah, pada tahun 1954, barulah arkeolog kita dari pusat Pak Sukmono mengumpulkan data tentang Candi Muara Jambi. Nah, pada tahun 1976 mulai merintis